Menahan lapar, nahan apa lagi? Nafsu. As-saumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa artinya al-imsak. Di situ kan ada kan? Imsak itu artinya menahan. Lah kalau imsak yang ada sekarang itu, kalau zaman dulu di kampung ditandai dengan suara kayak sirene ambulan. Nyiu 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 nyiu. Itu hanya tanda. Imsak yang sebetulnya itu adalah adzan subuh. Kalau imsak yang ada sekarang itu masih ada waktu sekitar 10 menit. Biasanya jam digital kan ada ya? Di sini ada nggak itu? Subuh, zuhur, imsak tuh ada tuh. Bedanya antara imsak dan adzan subuh berapa menit tuh? 10 menit. Maka ketika ada bunyi waktu yang tertulis imsak, itu sebetulnya masih ada kesempatan untuk makan dan minum selama 10 menit. Baru benar-benar berhenti itu kalau adzan subuh. Cuma kenapa kok dibikin imsak? Takutnya pas lagi makan telur yang kuningnya tuh terdengar dari sini adzan subuh. Maka yang makanan udah kadung di sini kalau ketelen batal puasanya hari itu, alamat tidak puasa. Kalau dimuntahin mulut gak nyaman. Lah makanya dibikinlah waktu 10 menit untuk kita siap-siap berhenti, kemudian siap-siap untuk sholat subuh. Dengan kita bersih-bersih, sikat gigi, kumur-kumur dan macam-macam. Kalau waktu aslinya mulai menahan diri dari nggak makan, nggak minum itu azan subuh. Lagi-lagi persoalannya azan subuh antara satu masjid dengan masjid lainnya kadang tidak bareng. Sono udah azan, sini belum. Sini udah azan, sono belum. Nah makanya untuk lebih amannya ketika udah ada waktu imsak kita siap-siap untuk berhenti makan dan minum. Wa syar'an, dan secara syariat puasa itu al-imsaku menahan diri biniyatit ta'abbudi dengan niat ibadah. Berarti kalau niatnya mau operasi, kan ada orang yang nggak makan nggak minum tapi niatnya karena operasi, berarti itu bukan definisi puasa dalam hal ini. Atau orang nggak makan nggak minum tapi niatnya diet, berarti bukan puasa dalam hal ini. Al-imsaku biniyatit ta'abbudi, puasa itu nahan diri dengan niat ibadah. Minal akli, dari makan, wasyurbi, minum, wa ghisyanin nisa'i, berhubungan badan suami istri, wasairil muftirati, dan segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Itu yang disebut dengan puasa, yaitu menahan diri dengan niat ibadah, menahan diri nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, dan segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Berapa? Ya wes, saya salah berarti.
Ya tadi saya bilang babu somi ya. Ya gitu. Nah, iya salah berarti kan. Iya. Iya, ya. Oh, 232. Tuh. Zakat. Iya, itu hasil ngopi dari kitab yang berbeda. Walaupun sama judulnya tapi halamannya beda. Karena kebiasaan saya itu satu materi biasanya kitab saya itu ada 3 dan 4 dari penerbit beda-beda. Karena terkadang dari satu kitab dengan kitab lainnya kadang ada kalimat yang berbeda. Maka kalau ada kalimat berbeda, kalau kitab penerbitnya beda, kita bisa ada perbandingan. Ini kitab Minhajul Muslim, saya punya 2. Lah yang mungkin yang saya copy dari satu kitab yang lain, dari penerbit yang berbeda, maka halamannya beda. Kitab ini aja Safinah, itu saya ada banyak malah. Asal ada penerbit baru saya beli, penerbit baru saya beli untuk perbandingan. Siapa tahu ada perbedaan. Kalau cuma satu, wong namanya bukan Quran, perbedaan itu pasti ada. Dia udah ketemu udah, kok tadi kok meneng lah ya. Ya, wes. Iya. Ya wes. Udah ketemu udah. Jadi yang pertama ta'rifus shaum, definisi puasa itu tadi sudah, yaitu niat menahan diri dengan niat ibadah, menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan dan segala yang membatalkan puasa, min dulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Terbitnya fajar itu ya azan subuh, terbenam matahari itu ya azan maghrib. Aslinya definisi puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lah orang sekarang untuk gampangin pokoknya adzan subuh sampai maghrib. Maka kalau bulan puasa adzan yang paling ditunggu ya adzan maghrib. Sampai kadang pindah-pindah channel TV ya gara-gara nyari adzan. SCTV pinjal belum, Indosiar belum. Kalau pengen cepat, pantengin TVRI Papua. Cepet tuh. Lah iyo. Lah tadi katanya pengen cepet. Pengen cepet, setel aja TVRI Papua. Kalau pengen lama, setel aja TVRI Aceh. Sekarang yang kedua. Poin yang kedua, tarikhu fardhiyatis shaumi. Wis ketemu itu. Nah, tarikh sejarah pertama kali difardukannya puasa. Mulai kapan puasa Ramadan yang kita jalani ini difardukan? Apakah pertama kali datangnya Islam langsung difardukan atau nunggu? Tidak. Faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mulai memfardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyama puasa kama faradahu 'alal umamil lati sabaqatha, seperti juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi puasa ini bukan hanya kewajiban orang Islam. Agama-agama sebelum Islam, umat-umat sebelum Islam juga ada puasa. Cuma puasanya berbeda. Yang paling berat puasa umatnya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sepanjang tahun. Lah ibu kalau punya hajat kok 2 hari, berarti yang hari pertama puasa, yang kedua repot ya. Berat umatnya Nabi Daud. Sepanjang tahun puasa terus, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak terus. Berarti kalau dihitung-hitung setahun 6 bulan harus puasa. Kalau umat Nabi Muhammad cuma 1 bulan, 1 bulan dalam setahun. Ya 1 bulan itu kemungkinan kalau hijriah cuma 2, kalau enggak 29, 30, 28 enggak mungkin, 31 juga enggak mungkin. Maka kalau ada orang puasa ikut yang belakangan, nanti lebaran ikut yang duluan. Ya kita kan pengennya begitu ya.
Misalnya ada pengumuman ini. Terserah mau duluan mau belakangan, yang penting jumlah minimal 29. Jumlah maksimal 30. Cuman itu. Dan kalau kita mau teliti, sebetulnya dalam setiap tahun itu hanya mundur 11 hari. Ya kadang 12, kadang 10, cuman rata-rata 11. Misalnya tahun kemarin puasa tanggal 30 April umpama ya. Maka tahun depan akan berkurang 11, berarti tanggal 19 April. Tahun depan akan mundur 11 lagi, jadi tanggal 19 dikurangi 11 berapa? 8. Bener? Jangan iya jangan tersalah kayak tadi. Ya misalnya nih tahun 2021 umpama dulu awal Ramadan tanggal 30 April. Maka nanti tahun 2022 akan dikurangi 11, jadi 19 April. Nanti tahun depannya dikurangi 11 lagi, jadi tanggal 8 April. 8, ya kan? Nah, iya. Begitu seterusnya. Ngitungnya aslinya gampang. Cuma yo kadang wong anggaran sidang isbat sudah ada. Kalau nggak dipakai yo sayang. Wong anggarannya itu kalau buat beli rumah 6 juga cukup. Buat beli rumah 6 cukup, bahkan malah lebih duit maksudnya. Anggaran di Kementerian Agama itu sidang isbat. Itu bukan hanya J tapi M. Nah kalau M dapat rumah 6 dapat kan dia? Padahal aslinya ngitungnya gampang, dikurangi 11. Puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Islam, tapi juga umat-umat yang terdahulu. Biqaulihi ta'ala, itu berdasarkan pada firman Allah Ta'ala. Apalah yang ayatnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hafal banget, pokoknya asal awal Ramadan di TV orang ceramah yang dibahas ya itu aja dari tahun ke tahun, bahwa yang diperintah puasa itu amanu, orang yang beriman. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, artinya sebelum umat Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Syariat puasa itu sudah ada, cuma tata cara pelaksanaannya berbeda. Wa kana dzalika, dan turunnya ayat ini fi yaumil isnaini, di hari Senin, min syahri Sa'ban, di bulan Sa'ban, sanatas nataini minal hijratil mubarakati, yaitu pada tahun kedua Hijriyah al-mubarakati, yang diberkahi. Sekarang tahun 1400 berapa? Hijriyah 44. Bener nggak? Ntar salah diem aja. Giliran udah jauh baru bener. 1444 Hijriyah. Dan puasa Ramadan itu pertama kali diperintahkan, diwajibkan dan dijalani umat Islam pada tahun 2 Hijriyah. Berarti puasa Ramadan ini umurnya udah berapa tahun? 1442 tahun yang lalu. Umur puasa Ramadan yang sebentar lagi kita jalani ini udah 1442 tahun. Nih kalau ada ulang tahun Ramadan, itu ulang tahun yang ke 1442. Bener ya hitungannya ya? Iya, pertama kali wajib tahun 2. Nah sekarang tahun 1444. Dan ayat ini turun pada bulan Sya'ban, pada hari Senin. Cuman di situ tidak disebutkan tanggal berapa. Hanya disebutkan ayat perintah puasa yang Al-Baqarah 183 itu turun pada hari Senin di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah.
Dan rata-rata ibadah yang kita lakukan, rata-rata hampir semuanya mulai diwajibkan setelah hijrah. Lah dulu berarti puasanya gimana? Ya puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Bulan Ramadan belum puasa, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan. Sholat Jumat, zakat fitrah, itu rata-rata pada tahun 2 Hijriah. Kemudian al-madatus tsaniyah, poin yang kedua atau materi pokok yang kedua. Min fadlis shaumi, tentang fadilahnya puasa. Wa fawaidihi, dan faedah-faedahnya puasa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal kitali. Asyamu, puasa, junnatun, itu dibaca jannatun, dibaca junnatun, nanti artinya beda. Itu bacanya junnatun, artinya benteng. Kalau jannatun artinya surga atau taman. Kalau dibaca jin, ya jin itu. Ini ya jin. Puasa itu benteng minan nari, dari api neraka. Semakin sering orang berpuasa berarti bentengnya semakin kuat. Semakin jarang puasa, ya bentengnya semakin tipis. Nggak pernah puasa, nggak punya benteng. Kajunnati ahadikum minal kital, seperti benteng kalian yang melindungi minal kitali, dari serangan musuh. Ini fadilahnya puasa yang pertama, yaitu sebagai benteng untuk kita dari api neraka. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, man, siapapun, shoma, yang ia berpuasa, fi sabilillah, karena mengharap ridho Allah, di jalan Allah. Karena orang puasa itu kadang niatnya beda-beda. Ada cinta ditolak, puasa 7 hari. Ayo. Ayo. Ada orang yang biar bisa ngelihat jin, puasa 3 hari, puasa ngeblem. Orang puasa tujuannya macam-macam. Ayo, ada orang katanya biar bisa kebal dibacok, nggak mempan, puasa 21 hari, kayak ayam nangkrem. Lah yang di sini dimaksud adalah orang yang berpuasa karena jalan Allah, alias untuk ibadah kepada Allah. Lah kalau orang puasa karena tadi operasi, ya bukan itu yang dimaksud. Adalah orang yang berpuasa, yang dicari atau yang diharap adalah ridho Allah. Seperti kita puasa itu kan ujungnya niatnya kan lillahi ta'ala, bukan lil diet, bukan lil pelet, bukan lil kebal, bukan, tapi lillahi ta'ala. Zahzahallahu wajhahu 'anil nari bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan orang tersebut dari api neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 perjalanan, 70 tahun perjalanan. Orang jalan selama 70 tahun nyampenya mana? Iya, orang jalan 70 tahun nyampenya mana? Loh, sekarang 7 jam aja saya kalau pulang kampung 7 jam nyampe kok. Sekarang kalau naik pesawat cuma 45 menit.
Kalau dulu belum ada tol Cipali terus sampai ke Semarang 12 jam. Sekarang 7 jam. Lah ini kalau 70 tahun nyampe mana? Berarti jauh banget. Alias orang yang berpuasa sehari saja asal niatnya lillahi ta'ala, dia akan makin jauh dari api neraka. Semakin dia berpuasa semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Sabaina kharifan itu artinya selama 70 tahun perjalanan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalis shaimi, bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu inda fitrihi, ketika ia berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa, dakwatan, doa, la turaddu, yang tidak tertolak. Artinya doa mustajabah itu kalau menjelang berbuka puasa. Lah kita kalau menjelang buka puasa ngapain? Menjelang menjelang itu berarti sesaat sebelum buka puasa. Apa megangin remote? Dusiar belum, SCTP belum, RCTI belum. Ini ada waktu yang mustajabah, yaitu saat-saat menjelang berbuka puasa. Ya orang doa kan nggak harus madep ngulon begini, enggak. Ya sambil ibu goreng apa, ya Allah moga-moga anak saya yang mau kuliah diterima kuliahnya. Doa tuh nggak harus madep ngulon begini, enggak. Ya sambil ngegoreng, sambil siap nyiap ngaduk, bikin es teh umpama. Karena di situ itu waktu yang mustajabah untuk doa. Lah kadang sekarang malah ketika menjelang berpuasa ya ribut. Apalagi kalau acara bukber. Ribut makanannya. Lah iya. Padahal di situ itu ada waktu yang mustajabah, yaitu saat menjelang berbuka. Lah kalau kita misalnya ya Allah ini utang kok makin nambah, lah menjelang buka puasa ya Allah beri kekuatan untuk nanggung utang. Kok bayar utang? Bayar, jangan nanggung. Ini nanggung utang, nambah lagi untuk menyelesaikan utang. Itu waktu yang mustajabah itu. Ini hadisnya sahih loh. Iya. Innalis shaimi inda fitrihi dakwatan la turad, bahwa bagi orang yang berpuasa itu, khusus bagi yang berpuasa loh ya. Kalau enggak berpuasa ya enggak. Bukan masalah ini bulan Ramadan, ini bulan Rajab, bukan. Ini bagi orang yang berpuasa. Innalis shaim, sesungguhnya orang yang sedang berpuasa, berarti masih puasa, belum buka puasa. Makanya berarti tadi menjelang beberapa menit sebelum buka puasa. Lah tadi doa itu ya enggak harus sedekep bersila madep ngulon, enggak harus. Lah kalau memang sempat ada beres semua ya bagus, tapi kalau enggak sempat apalagi ibu-ibu kan ya sambil bikin apa kek, jangan lupa itu ada waktu yang mustajabah. Lah kalau nunggu tempat mustajabah mau umroh bayarnya mahal, paling enggak 30 ya kan, paling murah sekarang. Lah ini ada waktu yang mustajabah, masa disia-siakan. Wa qaulihi, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati. Lah kalau tadi junnah, sekarang jannah. Sesungguhnya di surga baban ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang pintu tersebut dinamakan pintu Rayyan. Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang masuk surga lewat pintu Rayyan itu as-shaimun, orang-orang yang rajin puasa. Kita itu kalau ibadah wajib semuanya sama, tapi ibadah sunnah
Kita itu harus punya identitas. Identitas itu maksudnya begini tuh. Ibadah sunnah ini kan banyak banget nih. Kita harus pilih dari salah satu ibadah sunnah yang ada itu yang kita senangi, kemudian kita istiqomahkan, dan itu nanti yang jadi identitas kita. Oh, ibu ini rajin puasa, nanti masuk surganya Merat Royan. Oh, ibu ini rajin baca Quran, yang pintu surganya lewat Quran. Oh, ibu ini rajin sedekah, yang pintu surganya lewat sedekah. Maka kalau untuk semuanya nggak mungkin. Kayak model-model kita ini apa? Kadang ada orang puasanya rajin tapi sedekahnya pelitnya, naudzubillah min dzalik ya. Ada yang sedekahnya nyahnyo tapi kalau diajak puasa nggak kuat. Oh, ada yang rajin ngaji, tapi diajak puasa nggak kuat. Maka kalau ibadah wajib semuanya kita sama, tapi dari kesekian ibadah sunnah kita pilih mana yang cocok dengan kita. Oh, saya demennya sedekah, saya kebetulan dikaruniai oleh Allah rezeki yang lebih, ya udah sedekah. Tapi kalau ibadah wajib nggak bisa ditawar, tapi kalau ibadah sunnah pilih. Nah, kalau yang memilih puasa maka disediakan pintu khusus namanya Ar-Rayyan gitu kan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, dan tidak ada yang masuk lewat pintu Rayyan itu kecuali orang-orang yang memang rajin puasa. Yuqalu, maka ketika hari itu dikatakan ainas shaimun, mana nih orang-orang ahli puasa. Fayakumuna, maka orang-orang yang pada ahli puasa itu mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk surga lewat pintu Rayyan itu selain orang-orang yang ahli puasa. Fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang identitasnya itu ahli puasa pada masuk, ughliqa, pintunya ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak masuk lewat pintu Rayyan itu satupun orang lagi kecuali orang yang ahli puasa. Lah, orang yang ahli puasa itu ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Misalnya ini kayak ini, misalnya ya umpama ini surga, ini kan ada pintu banyak. Lah, dari pintu itu misalnya di situ pintu Rayyan. Lah, orang-orang yang ahli puasa nanti udah lewatnya situ semua. Cuman yang punya identitas puasa. Nah, orang itu kan kadang tadi ada yang tekun puasa tapi kalau diajak ngaji ngantuan. Oh, karena lagi puasa yo ngantuk. Yo biarin, memang dia milih ibadah sunnahnya puasa. Yes, orang itu kalau disuruh semuanya bisa ya nggak mungkin. Wong kita orang model kayak begini. Ya wes milih, kita milih salah satu di antara kesekian yang ada itu kita pilih. Ya kayak wirid. Wirid itu kan ada banyak ya, dibaca zikir banyak banget. Kita pilih salah satu yang kita demen, kemudian kita istiqomahkan. Kalau saya pribadi memilih yang gampang-gampang. Kalau ngapalin wirid yang susah-susah panjang-panjang saya nggak bisa. Ya saya milih yang gampang. Kalau nggak istighfar, sholawat. Itu paling gampang saya pilihannya. Sallallahu ala Muhammad sama astaghfirullahaladzim. Ya itu pilihan saya, ibu punya pilihan beda terserah. Oh saya senengnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ya monggo. Loh kan sama-sama zikir kan, itu juga kalimat zikir. Wah saya demennya mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ya silakan. Tapi oh kayaknya kok. Ya. Lah orang sekarang itu yang cepet terkenal yang aneh-aneh. Kalau nggak aneh nggak viral-viral, makanya yang aneh-aneh aja. Lah iya, kalau pengen viral yang aneh-aneh. Kalau ditanya saya mau punya wirid andalan, apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah boleh? Boleh. Wong termasuk itu bagian dari
wirid. Mau la haula wala quwata illa billah ya boleh, Allahu akbar ya boleh, subhanallah ya boleh, bismillah ya boleh. Lah kalau saya sih pilihan saya ya dua itu. Kalau habis sholat istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau sendirian. Lah kalau lagi ngimami yo ikut umumnya. Lah kalau lagi jalan pilihnya selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi yang gampang. Nah, kalau saya wirid yang panjang-panjang enggak hafal saya. Saya aja kalau disuruh doa bisanya itu aja. Doa yang aneh-aneh panjang-panjang enggak hafal. Jadi kita itu ada identitas. Kalau orang baca selawat, identitasnya nanti di akhirat, oh ini orang ahli selawat. Kalau orang baca istighfar, oh identitasnya istighfar. Lah untung kalau identitas kita banyak, lah kan kita bisa milih. Cuma kalau untuk semuanya kayaknya yo nggak mampu. Orang zaman sekarang kok nggak mampu. Godaannya berat. Ayo, baru mau wiridan bun, makan mie pangsit yuk. Makanya kalau saya milih yang enteng-enteng, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang fawaiduhu, faidahnya puasa. Kalau tadi fadilahnya puasa. Lisyami fawaidul ruhiyah wajtimaiyah wasihiyah. Puasa itu ada faedah dari sisi ruhiyah. Ruhiyah itu mental atau keimanan. Ijtimaiyah, ijtimiyah itu kemasyarakatan. Wasihiyah dan kesehatan. Jadi puasa itu faedahnya ada faedah untuk pribadi, ada faedah untuk ijtimaiyah, ijtimaiyah itu kemasyarakatan, kemudian sihiyah itu kesehatan. Ya untuk pribadi kita, mental kita, kemudian untuk masyarakat kita, kemudian untuk kesehatan kita. Minal fawaidir ruhiyah, di antara dari faedah yang bersifat mental kita. Lisaumi, untuk puasa itu annahu yu'awwidus sabra, mengajarkan sabar. Orang puasa itu diajarin untuk sabar. Dari yang halal saja kita disuruh sabar. Tahu halal ya? Halal kan tahu? Tahu halal, tapi kalau belum azan maghrib sabar. Wong belum azan, padahal tahu itu halal, tapi belum azan maghrib sabar. Es kelapa halal, tapi kalau diminum jam 3 belum. Ini halal ya? Halal, tapi kalau pas puasa sabar, ntar nunggu azan maghrib. Maka orang puasa diajarin sabar. Makanya dulu di zaman sekolah kadang kalimat ini disalahgunakan. Kalau pas lagi pelajaran, tapi jangan diceritain ke anak lo ya. Nanti niru. Kalau pas lagi pelajaran bulan puasa, kita pada begini. Nah, ntar kalau gurunya marah, Pak, sabar. Sabar. Katanya puasa nggak boleh marah, sabar. Oh, ini menyalahgunakan ajaran puasa. Takutnya nanti anaknya niru, anaknya tidur. Nah, sekolah, mak, puasa, sabar. Bahaya. Puasa ngajarin sabar. Bahkan dalam hadis ketika ada orang yang memaki-maki kita, padahal saat itu kita lagi puasa, langsung ini soimun, sabar, saya lagi puasa. Misalnya ibu-ibu ada 3 orang, 4 orang lagi asik ngobrol depan rumah, dan bahasanya lagi hot-hotnya yang terjadi di perumahan itu. Ibu-ibu ikut gabung apa sabar? Apa ikut gabung? Sabar. Misalnya ada tukang sayur tuh pas berhentinya depan rumah kita, yang belanja awalnya 2 orang, ngomongnya baik-baik awalnya. Lah kemudian datang yang ketiga, langsung ini biangnya ini datang. Bu, tahu nggak kabarnya anaknya si itu tuh?
Itu rumahnya kan sebelah nama saya tuh. Saya dengar kalau pagi muntah-muntah mulu. Wah, jangan-jangan hamil kali ya. Bukan orang sini, saya ini nggak tahu. Orang sono. Lah, karena kita lagi duduk di teras, mungkin lagi jemurin kan denger ya. Padahal kita kenal banget itu sama si anak yang diomongin itu. Ibu nyambung omongan apa diem? Ya kita tahu banget. Anak itu kita tahu banget. Kita lagi musuhan lagi sama mamanya. Nyambung lah berarti. Nyambung apa? Pilihan di tangan ibu. Kadang ya di masyarakat kita itu awalnya ada orang ngomong itu ada kata-kata jangan-jangan anaknya si itu hamil. Padahal kan baru kelas 2 SMA. Awalnya ada kata jangan-jangan. Lah kemudian orang yang kedua kata jangan-jangan hilang. Anaknya si itu hamil. Padahal awalnya baru suudon kata-kata ada kata-kata jangan-jangan. Cuman ibu orang kedua bilangnya hamil. Nanti orang ketiga ngomongnya udah beda lagi. Itu kayaknya dulu maknya juga begitu kali ya. Ya Allah. Bukan orang sini ya. Bukan kan ya? Bukan orang sini mah orang Solihuah semua. Sono orang jauh, orang Majapahit apa orang Madangkara, orang jauh. Sabar ya. Sabar. Orang puasa itu ngelatih sabar. Misalnya nih misal contoh ya. Hari libur. Tak ibu mau belanja apa mendung, mau pesen ke suami, Pak, nanti kalau hujan jemuran angkatin ya, saya mau belanja ke pasar. Lah berangkat ke pasar kan, ibu berangkat ke pasar karena hujan kan, nunggu hujan berhenti. Nah begitu pulang jemuran kehujanan, lihat laki tidur. Kalau kayak gitu ayo, begitu kita pulang udah kita bela-belain kehujanan, belanja buat tar sore bukaan, pesen sama suami nanti jemuran diangkat, nyampe rumah jemuran kehujanan semua, ngelihat laki tidur. Oh nggak usah marah-marah, nggak usah dimasakin gitu aja. Malam pokoknya diembargo. Ngasih contoh yang susah ya. Lah ya namanya kadang kehidupan kita itu kan nggak sesuai dengan keinginan. Keinginan kita itu suami ngangkatin jemuran beres. Lah ternyata sabar. Nggak mungkin sabar ya. Enaknya kan langsung begini ya. Nah, langsung meja digebrak. Tapi bukan orang sini yang begitu, mau orang sini mau. Ya Allah, laki gua ganteng amat. Langsung cipika-cipiki dipeluk lah ya. Nah ini dalam kitab ini dibilang puasa itu mengajarkan sabar. Wong dari yang halal saja kalau belum waktunya sabar. Kalau memang sudah bukan waktunya ya disuruh berhenti sabar. Lagi makan lagi enak-enaknya makan, dah waktu udah imsak, udah berhenti kan. Latih sabar padahal makanan lagi enak-enaknya loh itu. Sop iga gitu ya. Oh, mesen dari apa itu? Online kan. Begitu datang udah mepet kurang 5 menit. Begitu makan baru 5 menit, baru ngoduk sambelnya udah. Aduh, sabar. Masukin kulkas dimakan tar sore udah nggak enak.
Wa yuqawwi alaihi, dan kuat dalam kesabaran. Kalau orang belum bisa mengendalikan kesabarannya, berarti puasanya belum berhasil, berarti puasanya masih gagal. Lah yang tahu itu ya kita sendiri, orang lain mah nggak bisa nilai. Kita ini ternyata kalau melihat laki kayak Tedu tadi, kalau kata ibu katanya kalau langsung dipeluk berarti puasanya berhasil. Lah, ada ibu tadi tuh bilangnya begitu kok. Lah kalau ibu yang tadi bilangnya apa? Yang tahu itu berhasil dan tidak kita sendiri, orang lain nggak bisa nilai. Begitu nyampe rumah, ngelihat begitu tuh, puasa saya ini berhasil nggak berhasil nggak berhasil. Kalau kayak Dora kan selalu berhasil gitu ya. Ya Allah. Wa yu'allimu dhabtan nasi wa yusa'id 'alaihi. Orang puasa itu membantu mengatur hawa nafsu. Cuman kadang kalau puasa malah nafsu itu enggak terbendung. Kalau bulan biasa begini ini, kadang kita kalau mau masak itu ya kadang seada-adanya aja ya. Enggak aneh-aneh itu maksudnya. Maksudnya kalau bulan-bulan biasa ini cukup, misalnya umpama demennya ikan, ya udah ikan sama sayur apa, udah sambel, udah. Tapi begitu bulan puasa, iya kan? Apalagi ibu naik motor keluar depan HM situ, ada orang jualan risol pengen, jualan lumpia pengen, jualan pengen, dibeli semua. Begitu deng Allahu Akbar, minum teh hangat sama entah apa sepotong, udah kenyang. Lah yang ini nasibnya gimana nih? Ayo ngelihat es kelapa pengen, ngelihat es doger pengen doang, nafsunya malah gede. Padahal puasa itu aslinya harus bisa ngatur nafsu. Lah makanya kadang walaupun makan cuma 2 kali tapi pengeluaran lebih. Ini biasanya yang model begini nih yang nggak bisa nahan nafsu, laki atau perempuan? Ngikutin anak-anak buat alasan. Lah aslinya sih kalau kita niati ibadah ya sebetulnya nggak ada yang salah kok ya. Umpama ada risol beli, ada risol, niati aja bantu orang jualan. Begitu di rumah nggak kemakan, ada orang tadarus, anterin. Iya, jangan disimpan di rumah ya. Lah itu loh maksudnya. Maksudnya begini loh. Kita itu kayaknya mungkin kayak orang ngelos nafsu itu apa ya? Nuruti hawa nafsu. Tapi kalau kita bisa mengatur, bisa jadi pahala. Maksudnya saya pengen beli ini, saya niatin bantu orang ini. Siapa tahu dia jualan ini karena butuh buat bayar ini, kita beli. Begitu nyampe rumah nggak kemakan, jangan ngambek. Ini tadi kan alasan anak ya. Ini anak pengen ini nggak banget. Anak jangan diomelin, udah sini kumpulin. Di masjid kebetulan ada lagi tadarus, anterin ke masjid. Ayo, kan jadi pahala juga kan? Iya. Aslinya nggak ada yang mubadzir aslinya. Asal kita bisa memanagenya dan tahu ilmunya. Makanya saya kadang di rumah kalau anak yang namanya bocah kayak barusan tadi kan jenguk anak di pesantren. Anak saya yang kecil umur 3 tahun, itu asal ada apa yang jualan pasti ngambil. Pokoknya pulang-pulang kadang begini. Maknya ngomel-ngomel. Ini ntar nggak dimakan, ini nggak dimakan. Saya bilang, niatin aja sedekah sama yang jualan. Nanti kalau memang nggak kemakan, tetangga kanan kiri yang punya anak kecil banyak, tinggal bagi-bagiin. Iya kan? Tinggal kita bisa memanage dan tahu ilmunya. Lah kalau nggak tahu ilmunya, pengennya bocah diomelin. Lah bocah umur segitu diomelin bisa apa? Sebetulnya nggak ada kata mubadzir kalau kita tahu ilmunya. Ya umpama kayak tadi itu nggak kemakan, udah kasih aja anaknya
tetangga, adik siapa kek, atau enggak ya kita makan sendiri. Nah iya, enggak ada. Kalau tahu ilmunya, umpama kita beli makanan enggak kemakan, umpama. Apalagi kan kalau di sini kan misalnya makanan enggak kemakan, di sini kan banyak yang miara bebek. Udah aja ke nasi apa enggak kemakan, gantunginnya depan rumah. Kalau depan rumah saya ada itu security keliling yang gantungin nasi. Oh nasi enggak kebuang, ada yang kemakan. Tinggal kita bisa memanage dan tahu ilmu. Wa yujidu bin nafsi malakata taqwa yurabbiha. Dan orang yang berpuasa itu akan memupuk rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan orang berpuasa itu kan la'allakum tattaqun. Membentuk pribadi orang yang Kemudian dari sisi ijtimaiyah, dari sisi kemasyarakatan. Kalau tadi kan dari sisi mental, dari sisi keimanan. Dari sisi kemasyarakatan faedahnya puasa itu apa? Di antaranya annahu yu'awwidul ummata an-nizama wal ittihad. Mengajarkan kita untuk disiplin. Nizam itu disiplin. Orang puasa itu kan belajar disiplin ya, belajar disiplin makan. Kalau memang sudah waktunya habis, berhenti kita makan. Kalau memang belum waktunya, ya kita nggak makan. Itu kan berarti disiplin. Sementara ini kita itu kalau makan, kadang bukan nuruti kebutuhan, tapi nuruti keinginan. Kalau nuruti kebutuhan, berarti kan kalau belum lapar ya nggak makan ya. Wong kita itu kan nuruti pengen. Ini pagi, kebetulan depan rumah ada yang jualan nasi uduk, beli. Ya kan, habis beli nasi uduk ada tukang bubur ayam lewat, bubur beli lagi, padahal ya belum lapar, cuma nuruti pengen. Habis makan bubur ayam, lah kebetulan ada tukang toprak lewat, padahal lama nggak ada lewat, ya pengen beli lagi, nuruti pengen kadang. Nah yang berat itu kan nuruti pengen aslinya. Kalau nuruti butuh, kita hidup itu kan nggak banyak. Lah iya nafsu. Nuruti pengen. Lah puasa itu ngajarin disiplin. Dalam makan kita juga diajarin disiplin. Kesehatan kita ini mayoritas dipengaruhi karena pola makan yang enggak sehat dan tidak teratur. Rasulullah itu udah ngajarin. Beliau itu sangat teratur dalam pola makan. Dalam lambung ini itu beliau selalu membagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk dikosongin. Lah kita penuhin semua. Lah makan asal belum berhenti. Apalagi makanan yang lauknya cocok. Ibarat orang Sunda ada lalapan, ada sambal, ada petek, ikan asin. Lah asal belum berhenti. Lah begitu makan kekenyangan mau berdiri berat. Ya kan? Wal ittihad, puasa itu mengajarkan kebersamaan. Ittihad itu kebersamaan. Secara tidak langsung berpuasa itu mengajarkan kebersamaan. Orang kaya, orang miskin, laparnya sama. Orang kaya ya laparnya sama. Mulai puasanya jamnya yo sama, bukanya yo sama. Mengajarkan kebersamaan. Biar duitnya banyak seabrek-abrek, dia punya restoran makanan apa aja dia punya semua. Tapi kalau udah imsak, udah subuh, berhenti. Sama orang yang nggak punya makanan, yo sama. Makanya puasa itu mengajarkan ittihad, kebersamaan. Kaya, yang miskin, yang punya makanan, yang enggak, pokoknya sama. Jam makannya dari subuh sampai maghrib, berhenti total makan. Wa hubbul adl, cinta keadilan. Wal musawati, dan kesamaan. Wa yukawwinu fil mu'minina atifatar rahmah,
dan membentuk pribadi mukmin yang penyayang, orang yang puasa menjadi pribadi yang penyayang, tahu rasanya lapar, maka kalau ada orang yang minta ya dibagi. Cuma kadang kita itu kalau ada yang datang minta, kita udah suudon dulu ya, suudon dulu. Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Ah bener jawabnya begitu. Jawabnya bukan maaf yang lain aja, bukan begitu jawabnya. Oh waalaikumsalam ya. Bagus, berarti orang sini bagus, perlu ditiru. Kalau orang sono, apalagi di rumah saya itu nyiriin. Semenjak saya pindah dari 2018 sampai sekarang, setiap, ya nggak setiap sih, momen-momen hari libur, momen-momen tertentu itu ada ibu-ibu yang jilbaban rapi begini, bahasanya udah apal orang rumah itu. Neng buat maulid neng. Nggak kesini ada nggak ya? Ada. Mungkirain orang sono doang yang ada. Itu orang rumah saya jawabnya, maaf bu, yang lain aja. Loh kadang ya Allah ya minta itu halal ya, minta itu halal. Tapi kalau jadi profesi itu yang tidak terhormat. Bahkan minta, kadang yo yang profesional. Loh saya pernah iseng, saya lagi duduk di teras lagi baca-baca buku begini, ada yang neng, waalaikum neng. Kebetulan saya yang udah waalaikumsalam. Oh sini bu, silakan duduk. Saya kasih air minum. Minum dulu bu, ibu kan capek. Lihat dong proposalnya. Loh, proposal tahun kapan masih diiderin. Kan di belakang ada tanggal tuh. Yuk warga sini sih, daerah sini. Begitu saya lihat, ya Allah, tahun berapa? Zaman saya diem aja udah biarin. Niatnya orang nyari makan ya untuk kebutuhan anak, kebutuhan cucu. Niatnya sih baik. Wa khuluqul insan dan berakhlak mulia. Kama yasunul mujtama'u minasyururi wal mafasid. Begitu juga menghindarkan masyarakat ini dari perilaku buruk dan merusak. Itu ajaran puasa. Satu lagi, wa minal fawaidis sihhiyah, dari faedah kesehatan. Puasa untuk faedah kesehatan. Sekarang udah diakui oleh para ahli medis, untuk kesehatan tertentu diwajibkan puasa. Kalau mau operasi itu jam puasanya berapa jam? Pernah ngalami gak? Atau mungkin saudara, keluarga, tetangga atau teman yang ketika akan operasi itu kan diwajibkan puasa. Itu berapa lama puasanya? 3 jam. Lebih. Wong alhamdulillah kebetulan saya belum pernah ada keluarga yang operasi, jadi belum. Iya. Ya misalnya entah temen entah apa yang, atau kita besuk orang. Ya. Ya paling tidak ajaran agama kita diadopsi oleh kedokteran, ilmu kedokteran untuk alasan kesehatan. Kenapa puasa itu untuk kesehatan? Annahu yutahhirul am'a. Itu di situ keterangannya, yutahhirul am'a, untuk membersihkan usus. Ini kalau hari-hari biasa usus kita ini kan ada isinya terus. Ya kayak tadi lah, nasi uduk belum kelar udah bubur ayam masuk. Bubur ayam belum kegiling semua, lontong toprak masuk. Belum kegiling semua, nasi masuk. Siang jam 2 ada keredok masuk. Usus nggak pernah bersih. Lah ketika puasa, paling tidak kita puasa orang Indonesia ini 14 jam. Dari sahur kita makan, usus mungkin digiling jam 10, jam 11 itu akan terasa lapar-lapar banget jam segitu. Karena itu udah pembersihan usus. Yang kita masukin waktu jam 4 tadi udah selesai digiling. Dan kalau selesai giling sekali-kali mesinnya ini biar istirahat. Lah kalau nggak puasa mesin nggak istirahat, muter aja.
Apalagi kita kadang makan ngunyahnya nggak halus, asal dikunyah sekali dua kali telan, aduh usus disiksa untuk giling makanan. Lah makanya sekali-kali disuruh istirahat dengan puasa. Wa yuslihul ma'iddah, memperbaiki lambung. Lambung itu biar nggak buat nambung, sekali-kali dibersihin. Torn, tampungan air itu jangan diisi terus, ya kali-kali dikeringin, dibersihin biar lumut-lumutnya bersih. Lah kalau orang nggak pernah puasa itu ibarat toren nggak pernah dikuras, diisi. Lah iya banyak lumut, banyak cacing, macam-macam di. Nah, iya karaten, iya kali-kali itu dikosongin, dikuras biar airnya bersih. Lah perut juga, lambung juga begitu. Apalagi kalau sering-sering dikuras, kan bersih airnya ya. Punya tampungan nggak? Semenjak dipasang sampai 16 tahun nggak pernah. Ya Allah, begitu dibuka di situ. Wa yunadziful badan minal fudulat war rawasib, dan membersihkan fisik ini minal fudulat, lemak, war rawasib, dan endapan-endapan. Makanan minuman yang kita makan ini kan tidak semuanya bagus. Ini ya pengalaman pribadi. Saya dulu sebelum nikah itu kan kerja bikin begini. Lah kalau lagi dapat borongan banyak, kerjanya enggak hitung waktu, istirahatnya cuma pas sholat tok. Lah minumnya dulu extra jos. Dulu tuh ada extra jos yang kayak uang gopean tuh. Nah, ingat enggak? Nah, kan ada air dulu cuma Viro kan. Kalau sekarang sih banyak kan model-model Viro yang 1000-an dulu dimasukin ces. Wah, asal diminum seger, kerja itu enggak ngantuk, enggak capek. Setahun, 2 tahun, 3 tahun terus berjalan sampai begitu saya nikah, kerja berhenti, pindah kerjaan. Terasa 2011, saya lagi ngimami taraweh, pas mau witir, pingsan, nggak sadar, tahu-tahu ketemu di rumah sakit BPP, yang rumah sakit Semper itu. Pokoknya rumah sakit Tugu. Begitu saya melek, itu wajah teman 2 orang, katanya saya pingsan, katanya. Begitu didiagnosa dokter, penyumbatan ginjal. Ketika ditanya sama perawat, Pak, dulu sering mengkonsumsi ini. Saya bilang iya, tapi itu sebelum 2005. Padahal saya penyakit 2011. Kemudian suster itu bilang, Pak, ini minuman itu nggak bisa keluar lewat kencing. Ada endapan yang terus mengendap terus nanti lama-lama akan nyumbat ginjal. Prosesnya memang bertahun-tahun. Nah itu saya mengalami sendiri masalahnya. Dulu waktu saya kerja saya di Pondok Kopi, warung yang kayak ibu-ibu gini kan, dia ngomong, Mas jangan banyakan minum ini ntar penyakitan. Jawab saya Pak, nggak apa-apa Bu, masih muda. Nah dulu begitu ngerasain penyakit, bener kata ibu dulu bener. Itu kalau warungnya masih ada, saya samperin cuman udah tutup. Mau ngucapin terima kasih, nasihatnya bener. Ya dulu kan namanya masih muda, kerja uber-uberan borongan itu kan enggak. Ya, iya. Lah orang puasa itu ngurangi endapan-endapan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Wa yukhaffifu min wat'atis samani wa suqlil batni bisyahmi, meringankan tubuh ini dari kebanyakan lemak. Wa fil hadis, ada keterangan hadis itu di ujung, sumu tasihhu, sumu berpuasalah, tasihhu maka engkau akan sehat. Lah ketika di hadis begini itu kalau anak-anak pada protes, sehat apaan Pak, saya kalau puasa lemes. Mesin kalau lagi dibetulin ya itu memang begitu, lemes dulu, tapi nanti kalau habis dibetulin, wow seger. Iya kan? Motor itu kalau lagi di bengkel, ya memang dibongkar-bongkar. Tapi kalau habis dari bengkel, nah,
Kita lagi puasa itu ibarat motor lagi di bengkel. Nanti setelah itu baru. Maka hadisnya sumu tasihhu, puasalah maka engkau akan sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita